Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keistiqomahan untuk tetap melaksanakan ketaatan sampai Allah menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas terkait dengan salat Jumat dan nafilah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah, begitu ya. Hari Jumat ini sangat penting dan merupakan hari raya juga, begitu ya. Merupakan pemimpin hari-hari. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Jadi sebaik-baik matahari terbit adalah hari di mana hari itu adalah hari Jumat. Jadi dari 7 hari itu, hari Jumat adalah hari terbaik. Alasannya kenapa? Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Dan tidaklah hari kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang istimewa, dan bagi Allah mengistimewakan antara satu dengan yang lain agar kita mendapatkan perhatian, begitu ya. Ada yang jam-jam istimewa, ada hari-hari istimewa, ada bulan-bulan istimewa, begitu ya. Ada tempat-tempat istimewa. Salat di Masjid Al-Aqsa di sini dengan Masjid Al-Aqsa di Palestina tentu pahalanya berbeda. Salat di Masjid Al-Aqsa di Palestina dengan salat di Makkah Al-Mukarramah, di situ ada Ka'bah, tentu pahalanya pun berbeda, dan itu adalah kewenangan Allah. Kita tentunya berusaha untuk memanfaatkan keistimewaan tersebut. Di antara yang istimewa itu adalah hari Jumat. Ya, adab-adab yang terkait dengan hari Jumat, Ibnu Qudamah menjelaskan setidaknya ada 15 perkara, ya, ada 15, khamsata asyar. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatil jum'ah bitanzib wa ghusli siyab wa i'dad ma yuslih laha. Jadi persiapan untuk hari Jumat itu sudah mulai dari hari Kamis dan malam Jumat dengan membersihkan diri, kemudian mempersiapkan baju yang akan dipakai. Kalau bajunya masih kotor berarti dicuci hari Kamis. Nah, kalau sekarang
mudah ya, ada laundry begitu, ada laundry yang 1 jam 2 jam, berarti malam Jumat pun sudah bisa kita ngelondri kalau tidak sempat hari Kamisnya misalnya. Bahkan Rasulullah SAW itu beliau ada baju khusus hari Jumat yang dipakai untuk sholat Jumat. Jadi kalau kita punya baju khusus yang dipakai untuk sholat Jumat itu sangat bagus. Baju ini khusus dipakai untuk hari Jumat itu sangat bagus. Jadi persiapannya mulai dari hari Kamis dan malam Jumat. Ya, yang kedua adalah mandi di hari Jumat, al-ightisalu fi yaumiha. Sebagaimana diajarkan oleh beberapa hadis sahih, dan yang paling utama wal afdal fil ightisal ayyakuna kubairir rawah ilaiha. Yang paling utama adalah sebelum kita berangkat ke masjid. Jadi kita berangkatnya jam 11, berarti setengah 11 mandi. Kalau berangkatnya jam 10, setengah 10 mandi begitu. Jadi sehingga datang ke masjid itu masih segar. Beda dengan orang yang mandinya jam 7 misalnya, kemudian berangkat ke masjidnya setengah 12. Tentu kesegaran dirinya sudah hilang. Mandi Jumat ini dijelaskan dalam hadis-hadis ya. Menurut jumhur ulama, mandi Jumat itu adalah hukumnya sunnah gitu. Ada yang menyebutkan wajib, tapi menurut jumhur ulama itu adalah sunnah. Yang menyebutkan wajib adalah berdasarkan hadis ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat wajibun. Diartikan kalau menurut orang yang berpendapat wajib adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah berusia balik, artinya orang yang sudah dewasa. Hadis ini kalimatnya adalah wajibun. Hanya yang berpendapat sunnah mengatakan bahwasanya kalimat wajib di zaman Rasulullah itu bukan wajib yang kita pahami sekarang gitu. Jadi ulama itu kan membagi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu setelah Rasulullah. Jadi ulama-ulama itu membagi itu adalah setelah Rasulullah meninggal. Gitu. Pembagian itu adalah pembagian ulama fikih. Maka wajib di sana bukan berarti hukumnya wajib sesuai dengan hukum fikih. Karena ada hadis yang lain begitu ya. Ada hadis yang lain yang menyebutkan man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mah wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik. Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat itu lebih utama. Berdasarkan hadis yang kedua, kalau dia hanya sekedar wudu saja, maka itu baik. Kalau dia mandi, berarti itu lebih afdol begitu. Karena itu menurut jumhur ulama, mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah. Ada juga yang mewajibkan itu dilihat dari latar belakangnya. Gitu. Jadi di zaman Rasulullah itu, para sahabat itu mereka sholat Jumat setelah sebelumnya dari pasar. Sholat Jumat setelah sebelumnya mereka dari kebun. Mereka bekerja, tentu berkeringat begitu ya. Maka ketika datang ke masjid, yang terjadi masjid tersebut berarti penuh dengan aroma-aroma yang kurang sedap. Maka keluarlah hadis itu. Jadi kata Rasulullah, idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyagtasil. Apabila salah seorang di antara kamu akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Jadi kalau kondisi tubuh kita aromanya tidak sedap, ya sebaiknya mandi dulu, jangan sampai mengganggu yang lain. Tapi kalau misalnya kondisinya di kantor itu memang ruangan ber-AC begitu pun, dan kita tidak sempat mandi dan tubuh pun aromanya tidak sedap begitu, aromanya tidak terlalu membuat orang lain terganggu, ya kalau hanya sekedar wudu sudah sah.
Tapi kalau dia mandi ya lebih afdol. Kemudian yang ketiga adalah at-tazayyud bitandifil badan, menghias diri dengan membersihkan tubuh, termasuk memotong kuku, bersiwak dan lainnya, kemudian memakai wewangian dan menggunakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Jadi ini tentu ya, di antara fitrah, sunanul fitrah itu adalah memotong kuku, bersiwak dan yang lainnya begitu. Itu adalah hal-hal yang afdol dilakukan, dan tidak mesti hari Jumat ya. Rasulullah hanya membatasi tidak boleh lebih dari 40 hari begitu. Bisa hari-hari biasa. Cuman kalau hari Jumat ya sebaiknya kita lakukan karena kita mau melakukan ibadah yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah at-tabkir ilaiha masyan, berangkat di awal waktu dan usahakan jalan kaki begitu ya. Jadi di awal waktu dan usahakan jalan kaki. Kemudian orang yang berangkat ke masjid hendaknya berjalan dengan tenang dan khusyuk. Kemudian niat i'tikaf di masjid sampai dia keluar darinya. Jadi anjuran berjalan kaki ini bahkan ada keutamaan tersendiri begitu, ada keutamaan tersendiri. Kemudian berjalan di awal waktu pun ada keutamaan tersendiri. Nah, ini hadisnya nih. Man roha ilal jumu'ati fi sa'atil ula. Roha ini berangkat di awal waktu ya. Jadi berangkatnya pagi begitu. Di waktu yang pertama, faka'anna ma qarraba badanatan. Maka seperti dia kurban unta. Jadi kalau kita kurban nunggu setahun, ingin dapat pahala kurban setiap minggu, maka datanglah sholat Jumat di awal waktu, fisaatil ula begitu. Kemudian waman roha fisaati saniyah faka'annama qarraba baqaratan. Kalau dia datangnya pada saat yang kedua, maka dia seperti kurban sapi. Kemudian waman roha fisaati salisah faka'annama qarraba kibashan akron. Barang siapa yang datang pada jam ketiga seakan-akan dia berkurban dengan kambing bertanduk atau domba yang bertanduk begitu ya. Kemudian waman roha fis sa'atir rabi'ah faka'annama ahda dajajatan. Kalau berangkatnya jam keempat berarti seperti kurban atau menghadiahkan seekor ayam jantan. Waman roha fis sa'atil khamisah faka'annama ahda baydatan. Kalau berangkat pada jam kelima, maka dia menghadiahkan sebutir telur. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Nah, ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud jam pertama? Mulai jam pertama itu jam berapa begitu kan? Nah, sebagian berpendapat itu pada saat waktu fajar. Waktu fajar itu berarti ada azan subuh. Berarti azan subuh jam berapa Pak sekarang? Yang 4.25 begitu kan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu waktu syuruk. Waktu syuruk itu berarti jam 5.46. Jadi nah yang rojih itu adalah waktu yang kedua. Jadi mulai waktu syuruk, karena kalau yang pertama itu waktu sholat subuh ya. Jadi dimulai jam pertama itu dari jam 5.46 kalau sekarang ya. Nah itu dibagi 5. Jadi dibagi 5 jam. Makanya dalam pendapat yang lain, satu sa'ah itu bisa jadi lebih sedikit dari sa'ah yang kita pahami sekarang 1 jam, atau bisa jadi lebih banyak begitu ya. Bisa jadi lebih banyak. Misalnya ya. Jadi kalau ini dibagi 5, dibagi 5. Berarti kalau sekarang Jumat itu jam 12, berarti ada 6 jam 15 menit ya sampai waktu isyraq ya kan. Berarti 6 jam 15 menit dibagi 5, berarti satu saat itu 1 jam 15 menit.
Berarti dari jam 5.46 sampai jam 7 itu as-sa'atul ula, jam pertama. Nah, berarti kalau Bapak ke masjid, nah besok Jumat nih, Bapak datang ke sini 6:30 untuk sholat Jumat. Nah, berarti Bapak sama seperti kurban apa tadi? Unta, begitu. As-sa'atul ula. Nah, kalau as-sa'atus saniyah berarti dari jam 7 sampai jam 8.15. Tadi satu saatnya kan, kalau sekarang karena dari isyrok sampai zuhur itu 6 jam seperempat, satu saatnya berarti 1 jam 15 menit. Berarti kalau jam kedua jam 7 sampai jam 8.15. Nah itu kurbannya kurban sapi, berarti kan. Kalau ada yang sudah pernah kurban sapi, ya, kalau belum, kalau ingin dapat pahala seperti kurban sapi, besok datang jam 7, setengah 8 begitu ya. Nah, kemudian kalau datangnya jam 8.15 sampai jam 9.30 berarti as-sa'atus salisah. Sama seperti kurban kambing bertanduk, kambing yang bagus begitu kan. Nah, kalau dari jam 9.30 sampai jam 10.45 itu seperti kurban ayam. Nah, dari 10.45 sampai masuk waktu Jumat jam 12 berarti seperti hadiah telur begitu kan. Ya, kalau di Indonesia kita datang jam 11 belum ada orang ya Pak ya. Masya Allah, kita seperti kurban unta nih gitu kan. Padahal ternyata kurban itu pada as-sa'atul ula. Dan sa'atul ula dalam bahasa Arab itu adalah dimulainya dari isyrok. Jadi sampai jam, kalau sekarang sampai jam 7-an begitu ya. Jadi ternyata kita datang jam 11 dapatnya cuman telur begitu Pak ya. Tapi tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa at-tabkir al-ula datang cepat untuk sholat itu pahalanya luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalannya. Ini berjalannya nih. Kurang besar ya. Kelihatan nggak Pak? Ya, ini man ghassala yaumal jumu'ah wagtasala summa bakkaro. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad begitu ya. Jalan kaki dan tidak berkendaraan. Kemudian dia mendekat kepada imam. Nah, berarti di shaf awal ya, bukan di belakang. Datang jam 7 pagi tapi tetap ngambil di shaf awal, bukan di belakang gitu ya. Wadana minal imam, pas tama'a, kemudian selama khutbah dia tidak tidur, mendengarkan. Walam yalgu, dan dia tidak melakukan lago, sia-sia, tidak ngobrol ke kanan ke kiri, tidak lihat handphone begitu pada saat khutbah Jumat. Kan ada orang saat khutbah Jumat yang khutbah yang matanya lihat handphone begitu ya. Nah, itu bisa bikin lago begitu ya, sia-sia. Kemudian nah, ini pahalanya nih. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siamiha wa qiyamiha. Maka orang ini akan mendapatkan setiap langkahnya itu dapat pahala seperti pahala orang yang puasa dan orang yang qiyamul lail selama setahun. Puasa sunnah dan qiyamul lail sunnah juga selama setahun. Jadi satu langkah dapat pahala setahun orang yang puasa sunnah dan qiyamul lail. 2 langkah 2 tahun. Kalau 100 langkah berarti berapa? 100 tahun. Makanya jika memungkinkan kalau pergi Jumat itu jangan naik motor, jangan naik kendaraan begitu ya. Biar dapat setiap langkahnya itu pahala. Bahkan Rasulullah menjelaskan apakah pahalanya fal yubaid atau fal yuqarib,
langkahnya panjang-panjang atau langkahnya pendek tetap dihitung sama. Makanya ada ulama salaf zaman dahulu, dia kalau berjalan ke masjid untuk Jumat itu langkahnya pendek-pendek, biar hitungannya lebih banyak begitu ya. Tapi tentu lebih lama, begitunya lebih lama. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita berangkat ke Jumatnya 10 menit lagi mau azan Jumat begitu ya. Tentu di awal-awal. Makanya ini luar biasa nih. Pertama adalah keutamaan datang cepat, yang kedua adalah keutamaan berjalan kaki gitu. Ya. Ya, yamshi bisukun. Nah, kemudian jalannya dengan khusyuk, dengan tenang begitu, tenang begitu ya. Kemudian diniatkan i'tikaf karena kita lama, apalagi kalau dia jam 7 begitu kan, maka niatkan i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i as-sa'ah itu sekejap di masjid, kalau diniatkan i'tikaf insya Allah dapat pahala i'tikaf begitu ya. Kemudian yang kelima, ketika di masjid hendaklah tidak melangkahi pundak orang-orang, tidak memisahkan dua orang kecuali bila ada yang kosong dan melangkah di antara kedua orang tersebut untuk mengisi tempat yang kosong. Jadi biasakan kita di antara adabnya adalah tidak melangkahi pundak orang-orang gitu, minta izin. Kalau kebetulan di depan shopnya masih kosong, maka kita boleh, tapi tentu minta izin ya gitu ya. Jadi sehingga orang yang dilangkahi tidak merasa tidak merasa tersakiti begitu. Kemudian yang keenam, nah ini sama juga, Allah yamurra baina yadil musalli. Hendaklah ia tidak lewat di depan orang yang sedang sholat sunnah begitu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, arba'ina 40 lebih baik berdiam daripada kita melewati orang yang sholat. Ada yang menyebutkan 40 hari, ada yang menyebutkan 40 tahun begitu kan. Hadisnya adalah arba'in, 40. Jadi berdiam 40 menunggu sampai selesai orang tersebut sholat, itu lebih baik daripada kita melewati. Itu menunjukkan dosa besar kalau ada orang sholat kita lewat di depannya. Dan bagi orang yang sholat, ketika sholat sunnah sebaiknya ada ada sitter ya. Kalau di sini biasanya ada sitter ya. Ya. Nah, itu yang di belakang itu ada sitter untuk membatasi bahwasanya itu batas tidak boleh dilewati. Yang ketujuh, ayat luba as-saf al-awwal illa ayyara munkaran au yasma'u fayakunu lahu fit ta'akhur udran. Jadi berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama. Sop yang pertama ini adalah sop yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa agungnya begitu ya. Kalau saja orang-orang tahu keutamaan sop pertama, pasti mereka akan berebut sehingga akhirnya akan diundi untuk mendapatkan sop yang pertama. Kemudian yang kedelapan adalah hendaklah menghentikan sholat dan dzikir manakala imam telah keluar menuju mimbar. Jadi pada saat kita datang ke masjid, maka yang dilakukan adalah kita sholat atau zikir. Zikir-zikir umum atau diantara bentuk zikir membaca Quran, tilawah itu juga bentuk zikir. Atau kita sholat, ada namanya sholat al-intidhar. Al-intidhar itu sholat menunggu imam. Boleh dilakukan terus menerus tuh. Dan itu termasuk sunnah yang sudah mulai dilupakan di generasi kita ya begitu ya. Kemudian yang kesembilan, hendaklah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jum'ah, bisa 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat, bisa juga 6 rakaat begitu. Jadi setelah Jumat hendaknya kita sholat sunnah ba'diyah. Hadis yang 2 rakaat itu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sholat 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Hadis yang 4 rakaat, hadis Abu Daud kalau tidak salah begitu kan. Kalau yang 6 rakaat itu menggabungkan keduanya. Bisa jadi Rasulullah sholat 4 rakaat di rumah, kemudian 2 rakaat di masjid, 4 rakaat, kemudian 2 rakaat di rumah begitu kan. Ada juga. Hadis secara khususnya tidak ada begitu ya, yang 6 rakaat ini. Ya kalau kita bisa 2 rakaat ataupun bisa 4 rakaat. Kemudian yang ke-10, berusaha tetap tinggal di masjid sampai asar.
Ini bagi yang tidak kerja ya. Bagi yang waktunya luang, boleh dipraktekkan. Tinggal di masjid, berarti kan itikaf sampai asar. Atau sampai maghrib bila perlu. Berarti kalau datang jam 7 sampai maghrib, luar biasa itu. 12 jam di masjid itu berarti kan. Itikaf luar biasa. Mungkin kalau di luar Ramadan agak berat, tapi kalau di Ramadan sangat memungkinkan ya. Sambil kita itikaf begitu ya. Kemudian yang ke-11, mencari saat yang mulia yang ada di hari Jumat dengan menghadirkan hati dan selalu berzikir. Jadi di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa pasti akan diijabah. Dan waktu itu kalau kita berdoa bertepatan dengan waktu tersebut pasti akan diijabah. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwa waktu ijabah itu duduknya imam duduk sampai selesai sholat. Ada yang berpendapat selesai imam dari khutbah sampai sholat ditunaikan. Berarti kan waktunya sebentar tuh. Ada yang berpendapat hadis yang lain berpendapat terakhir menjelang maghrib ba'da asar, gitu kan. Sebagaimana hadis Anas, iltamisuha ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Carilah waktu yang mulia itu antara asar sampai maghrib. Jadi di sini ulama berbeda pendapat begitu ya. Tapi intinya waktu itu ada di hari Jumat. Nah, Abu Bakar Al-Asram mengomentari hadis-hadis tentang waktu mulia dan terkabulnya doa di hari Jumat itu terlepas dari dua sisi. Yang pertama, ada kemungkinan sebagian hadis lebih sahih daripada sebagian yang lain. Ada kemungkinan waktu ijabah itu berpindah-pindah. Kadang-kadang antara imam selesai khutbah sampai mau sholat misalnya. Atau kadang-kadang sebelum asar. Atau kadang-kadang antara asar sampai maghrib. Nah, sebagaimana berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kadang-kadang 21, kadang-kadang 23, kadang-kadang 25, kadang-kadang 27, atau bisa jadi kadang-kadang hari-hari selain itu begitu kan, berpindah-pindah. Sehingga membuat kita tetap melakukan ibadah yang serius, berdoa agar kita diijabah. Kemudian yang ke-12 adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi di hari Jumat. Ada hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah mengampuni dosanya selama 80 tahun. Tapi hadis ini lemah ya. Bahkan ada yang menyebutkan hadis ini maudhu begitu. Nah, ada hadis yang sahih di bawahnya, inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas sholah. Hari yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat untukku. Nah, karena fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Jadi setiap kita sholat oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Engkau kan sudah jadi tanah begitu kan? Sudah jadi tanah, tidak mungkin engkau bisa mendengar salawat-salawat kami begitu. Kata Rasulullah, innallaha harrama 'alal ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Artinya dengan izin Allah, semua orang yang bersolawat maka akan disampaikan salawatnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan memberikan salawat lagi begitu ya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang ketika pagi harinya bersalawat untukku 10 kali dan ketika sorenya bersalawat untukku 10 kali, maka dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat begitu ya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 keburukan, dan meninggikan derajatnya 10 derajat. Jadi ini keutamaan-keutamaan salawat. Maka di hari Jumat atau malam Jumat, usahakan kita memperbanyak salawat ya. Ya, di antara keutamaan salawat ini juga adalah
menghilangkan kesusahan. Nah, di bawahnya itu adalah idan takfi hammaka wa yaghfir laka dambaka, begitu kan. Nah, kalau begitu maka kesedihan kesusahanmu akan dihilangkan dan dosa-dosamu akan diampuni. Jadi dengan bersolawat semua urusan kita, kesusahan kita akan dihilangkan, kemudian dosa-dosa kita akan diampuni. Ini hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, kemudian kata Ibnu Qudamah, selain bersolawat bisa juga berdoa yang lain, yaitu Allahumma ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatir rafi'ah wa ba'asul maqam al mahmud alladzi wa'adtahu Allahumma zi nabiyyana anna ma huwa ahlu. Jadi mendoakan seperti kita mendoakan pada saat azan, boleh ditambah. Doa itu kan bebas ya, doa mutlak itu bebas. Kemudian selain itu juga beristighfar, selain sholawat beristighfar. Jadi sholawat, istighfar dianjurkan di hari Jumat. Kemudian yang ke-13 adalah di hari Jumat ini dianjurkan ayyaqra surat al-kahf. Hendaklah membaca surat kahfi, surat al-kahfi begitu ya. Surat kahfi ini dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ala uhaddisukum bisuratin mala admuha ma bainas sama'i wal ar. Maukah aku sampaikan sebuah surat yang keagungannya memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian walikatibiha minal ajr mislu dalik, dan bagi penulisnya pahala seperti itu. Waman qara'aha yaumal jumu'ah ghufira lahu ma bainaha wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadah salah satu ayyam. Barang siapa yang membacanya hari Jumat, maka diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya ditambah 3 hari, berarti diampuni selama 10 hari. Kemudian waman qara'a al-khamsul al-awahir minha inda naumihi ba'asallahu ta'ala ay-lailah, begitu ya. Kemudian barang siapa membacanya 5 ayat terakhir pada saat ia hendak tidur, maka Allah bangkitkan di bagian malam manapun yang dia inginkan. Nah, kemudian sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda itu adalah surat Al-Kahfi. Gitu. Jadi membaca surat Kahfi di hari Jumat. Ada sebagian ulama yang mendoaifkan hadis ini, tetapi kalau hadis-hadis umum juga yang selain ini ada keutamaan-keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi begitu. Hadis diantaranya yang dikuatkan oleh Imam Muslim begitu ya. Tambahan membaca surat Kahfi di hari Jumat itu adalah mendapatkan keutamaan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang membacanya di hari atau malam Jumat, maka dia dijaga dari fitnah. Jadi dalam hadis yang lain membaca Al-Kahfi di hari Jumat maka dia dijaga dari fitnah. Kita tahu surat Kahfi itu terdiri dari isinya, di dalam isinya itu ada 4 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua adalah kisah pemilik kebun. Yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang keempat adalah Zulkarnain. Nah, 4 kisah ini mengandung ujian, fitnah begitu ya. Ujian yang pertama, fitnatuddin, ujian agama. Nah, Ashabul Kahfi mereka bisa lolos dari ujian agama. Mereka ini kan diuji agar tidak memeluk agama Islam begitu ya. Atau agama yang diturunkan Allah pada saat itu. Mereka lebih baik pergi dari negerinya. Mereka ini pemimpin-pemimpin di negeri tersebut, mereka pergi ke gua. Jadi mereka selamat dari ujian. Yang kedua adalah fitnatul mal, harta. Nah, pemilik kebun ini dia tidak berhasil itu. Seharusnya dia dengan memiliki kebun itu semakin banyak infaknya, semakin dermawan, ini malah semakin menentang Allah. Maka dia tidak lolos dalam ujian harta. Yang ketiga adalah fitnatul ilmi, Nabi Musa begitu ya. Nabi Musa itu kan oleh Allah beliau ditanya
ketika menjelaskan berfatwa kemudian ditanya oleh pengikutnya, adakah orang yang lebih tahu dari engkau di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, selain engkau begitu. Ya, yang lebih tahu di muka bumi ini saya, begitu kan. Padahal seharusnya dia mengatakan wallahu alam, begitu kan. Maka oleh Allah ditegur dan oleh Allah sesungguhnya di muka bumi ini ada orang yang lebih tahu daripada engkau, seorang hamba. Nah, akhirnya Nabi Musa dia tersadar. Maka dia belajar untuk ingin bertemu dengan orang tersebut, yaitu disebutkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir begitu. Ternyata memang ada ilmu-ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, hanya diberikan kepada Nabi Khidir. Artinya sehebat apapun kita sudah belajar, kita tetap harus mengembalikan bahwasanya ilmu kita itu sangat sedikit. Nah, disitulah fitnatul ilmi. Ada ujian kepada orang-orang yang berilmu. Yang terakhir fitnatul mulk, kekuasaan. Ada orang-orang yang oleh Allah diberikan kekuasaan, jabatan. Maka di situ Zulkarnain dengan kekuasaannya dia berlaku adil sehingga dia lolos ujian dari fitnatul ujian kekuasaan. Nah, dalam hadis ini orang yang membaca surat Al-Kahfi maka dia akan selamat dari fitnah. Artinya mudah-mudahan dengan baca surat Kahfi kita bisa melewati ujian-ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, ujian kekuasaan gitu ya. Kemudian wa yustahab ayyaqsura min qiraatil Quran fi yaumil jumu'ah wa ayyakhtim fihi au fi lailatil jumu'ah in qudira. Memperbanyak baca Quran, jika memungkinkan menghatamkan Quran itu di hari Jumat. Gitu, di hari Jumat. Jadi kalau kita hatam Quran sebulan sekali itu usahakan di hari Jumat. Di hari Jumat. Dulu waktu kami di Sudan itu di masjid ada halaqah, dia tiap hari baca Quran begitu kan. Tapi berusaha menghatamkan Quran itu di hari Jumat. Jadi bukan 30 persis, bukan 1 juz persis. Berarti ada yang lebih dari 1 juz satu harinya begitu. Jadi setiap Jumat dihatamkan 4 minggu, kemudian ngulang lagi 4 minggu lagi. Jadi jika memungkinkan kalau kita mau menghatamkan Quran itu adanya di hari Jumat. Yang ke-14 adalah bersedekah ya. Ayatasaddaq fi yaumil jumu'ah bima amkan wal takun shadaqatu kharijul masjid. Bersedekah di Jumat dan hendaknya sedekahnya di luar masjid dan dianjurkan juga sholat tasbih. Jadi di hari Jumat dianjurkan juga sholat tasbih. Kemudian yang ke-15 adalah yustahab ayyaj'ala yaumal jum'ah li amalil akhirah wa yakuffa an jami'i asyghalid dunya. Nah, hendaklah hari Jumat itu khusus untuk amal-amal akhirah. Dan jika memungkinkan untuk urusan dunia jangan di hari Jumat. Makanya kalau safar itu sebaiknya jangan hari Jumat. Di Indonesia kebetulan hari Jumat masuk kerja ya. Kalau di Timur Tengah itu Jumat itu libur gitu ya. Di Saudi Jumat itu libur. Saya waktu belajar di Mesir juga hari Jumat libur. Di Sudan juga saya belajar di Sudan Jumat juga libur. Jumat Sabtu itu libur begitu ya. Jadi di antara hikmahnya adalah biar kita fokus ibadah. Nah, kalau di Indonesia kalau yang kebetulan tidak terikat dengan pekerjaan, maka sebaiknya hari Jumat ini dari 7 hari ya fokus kita beribadah. Dengan keutamaan yang tadi sangat banyak begitu ya. Tentu Allah akan mudahkan kita yang 6 hari ketika kita bisa fokus 1 hari di hari Jumat. Ya, selanjutnya adalah pasal tentang sholat sunnah nawafil. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan selain sholat fardu ada 3, ada sunnah, ada mustahab, ada tatawu. Nah, yang dimaksud dengan sunnah adalah dinukil dari Rasulullah dan beliau menjaganya seperti sholat rawatib ya, rawatib yang 12 rakaat Rasulullah melakukan dan Rasulullah juga menjaganya. Sholat witir Rasulullah juga melakukan dan menjaganya. Yang kedua mustahab. Mustahab itu hadisnya ada tapi Rasulullah tidak senantiasa menjaganya. Seperti sholat
2 rakaat mau keluar rumah atau dari luar mau ke rumah, itu termasuk yang Rasulullah tidak menjaganya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini sebelum kita sholat isya ya, adalah tatawu. Tatawu itu tidak ada dalam hadisnya, tapi seorang hamba bisa mengerjakannya. Jadi hanya hadis-hadis umum gitu, tapi seorang hamba bisa mengerjakannya. Itu namanya tatawu begitu ya, namanya tatawu. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu dalam sehari dia sholat sunnah sampai ratusan rakaat. Jadi melaksanakan hadis Nabi, sebaik-baiknya ibadah itu adalah sholat ya, sholat begitu kan. Kemudian ada hadis lainnya juga, ada seorang sahabat yang ingin bersama Rasulullah di surga, tempatnya bareng dengan Rasulullah di surga, maka kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Perbanyaklah sujud. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, perbanyak sujud. Otomatis kalau perbanyak sujud berarti perbanyak sholat. Nah, Ahmad bin Hambal ini dia melaksanakan sholat mutlak. Sholat mutlak itu kan ya pokoknya dilakukan terus menerus begitu, 2 rakaat gitu, tidak ada batasnya gitu. Nah, itu termasuk sholat tatawu. Tapi itu bukan termasuk bid'ah ya, bukan tidak termasuk. Artinya hadisnya ada, cuman secara umum gitu kan. Secara umum. Jadi dalam bahasa ini namanya, istilahnya adalah fikih. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya, khususnya tadi Jumat. Ya sekali-kali kita praktekkan datang Jumat jam 7 Pak. Kalau yang sudah pensiun insya Allah bisa ya, insya Allah bisa ya. Kalau yang masih bekerja ya mungkin harus cuti ya. Mudah-mudahan amalan yang tadi itu kan luar biasa tuh, pahalanya sangat banyak ya. Kurban seperti kurban unta, setiap langkah itu dikasih pahala setahun gitu, luar biasa. Sehingga Allah memberikan kepada kita pahala-pahala yang banyak, membuat kita lebih dekat lagi dengan Allah, diridhoi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.